Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, masyarul muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah, dan insya Allah semuanya adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tiada kata yang pantas untuk kita sampaikan ke hadirat ilahi kecuali syukur yang tiada terhingga atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini akan senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada insan yang agung dan diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, insan yang mulia dan dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa sungguh hidup kita saat ini adalah hidup di akhir zaman yang begitu sangat dahsyat sekali gemburan-gemburan yang ada, terutama gemburan terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bagaimana kita berusaha agar keimanan kita senantiasa tetap istiqamah, ya, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sana sini banyak sekali paham-paham, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang bisa merusak, mengkeroposkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sungguh pada akhir zaman nanti akan muncul beberapa kelompok manusia. Yang pertama, semakin imannya tangguh kepada Allah, semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin dalam rangka menundukkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, kelompok yang kemudian mereka pelin-pelan kepada Allah, atau dalam bahasa kita disebut orang-orang yang munafik. Tidak mau disebut kafir, tapi orang-orang yang munafik, yang pelin-pelan di dalam rangka keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap bagaimana agar dalam kondisi akhir zaman ini kita tetap bisa mampu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh keimanan ini menjadi satu modal utama kita, ya, dalam rangka nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk kita mendapatkan banyak hal dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, banyak sekali nanti fitnah-fitnah dunia yang akan muncul di akhir zaman ini. Bahkan menurut prediksi Rasulullah, sebagaimana hadis Abu Dawud menyampaikan kepada kita, bahwa di akhir zaman nanti akan timbul satu penyakit yang menimpa umat manusia, ya, yang kalau kita tidak memiliki keimanan yang kuat, bisa saja keimanan kita hancur perlaya tak berdaya. Itu satu saat Rasulullah menyampaikan kepada kita, kepada para sahabatnya, ya, tentang bagaimana nanti di akhir zaman akan terjangkit satu penyakit yang disebut dengan al-wahan. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Ya. Apakah memang pada saat itu umat Islam sedikit? Ya. Kata Rasulullah, la, tidak. Ya. Umat Islam banyak. Ya. Kasir jidan, walakin kaguza-guza asail. Mereka seperti buih di tengah lautan, mudah diterpa oleh berbagai macam hal, tapi kemudian mereka terpuruk di tengah jalan. Ya. Karena mereka terjangkit satu wabah penyakit yang namanya al-wahan. Apa itu al-wahan? Kemudian Rasulullah menyampaikan, al-wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta yang berlebihan kepada dunia, kemudian takut kepada kematian. Cinta kepada dunia sehingga lupa terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua, kemudian takut kepada mati, karahiyatul maut. Mati bisa jadi mati kembali ke alam abadi, ya. Yang kedua, mati karena karirnya habis, ya. Jabatannya habis, kemudian dia mati, sehingga berusaha untuk bagaimana dia merekayasa supaya tetap dalam rangka menjaga jabatan itu. Rekayasa ini kadang di luar daripada aturan Allah, melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan bisa saksikan sendiri. Adakah itu sudah terjadi pada saat sekarang ini? Ya, mereka berusaha untuk bertahan ya dengan melakukan satu rekayasa yang kemudian ini justru menghancurkan dirinya sendiri, bahkan masa depan hidupnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bagaimana solusinya agar kita bisa tetap menjaga ya keimanan kita kepada Allah tidak keropos adanya, ya. Maka marilah kita bersama-sama bertadabbur terhadap firman Allah yang ada dalam Al-Quran, yakni surat Al-Asyr, yakni satu surat yang ada di juz Ammah, juz 30 ayat 103, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr, demi masa. Ya. Di situ Allah menggunakan wa dan diakhiri dengan kasrah. Berarti ini adalah wawu qasam. Maknanya adalah bersumpah. Allah bersumpah dengan waktu. Karena sungguh waktu ini sangat penting, ya. Karena waktu inilah menjadi penilaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia itu dalam kerugian. Jadi semua manusia kerugian. Tapi kata Allah, illa, kecuali, ya. Illa alladzina amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ya. Kecuali, ya, ada 4 golongan manusia yang itu insya Allah tidak akan mendapatkan kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita singkat menjadi 4 B. B pertama adalah beriman kepada Allah. B yang kedua adalah beramal soleh. B yang ketiga adalah berdakwah di jalan Allah, dan B yang keempat adalah untuk bersabar dalam kehidupan ini. Hadirin yang berbahagia, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Maka di zaman sekarang ini kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, jadi surat yang ke-49 ayat 15, ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, ya. Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, summa lam yartabu, kemudian tidak ada irtiab, tidak ada rasa ragu. Artinya betul-betul yakin kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu marilah kita kuatkan keimanan kita kepada Allah, apapun selama itu datang dari Allah, ya, dan kemudian Rasulullah, maka kita mengikuti sami'na wa ata'na, ya. Beriman sehingga mudah-mudahan memiliki keimanan yang kuat sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wa amilus sholihah, ya, beramal soleh. Nah, amal itu ada 2, amal soleh dan amal salah, itulah. Namun dengan yang mana ini, ya? Tentunya kita berkeinginan beramal soleh, ya. Amal soleh itu adalah punya 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba, 2 I, ya, ikhlas karena menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti panjenenganipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dengan perbuatan kita senantiasa merujuk kepada ikhlas dan ittiba, insyaallah amal kita menjadi amal yang soleh. Dan ingat bahwa kehidupan kita ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah dalam surat Al-Mulk surat 67 ayat yang kedua, bahwa sesungguhnya, ya, kehidupan kita ini adalah dalam ujian Allah, dan Allah akan melihat kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu sekalian yang memiliki ahsanu amala, ya, yakni amal yang terbaik, yang tadi berdasarkan keikhlasan dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian
Yang ketiga adalah berdakwah wa tawasabil haq. Berdakwah menyampaikan kebenaran-kebenaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dan juga ada dalam Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sudah tiada, maka kita inilah ya yang berusaha untuk mendakwahkan kebenaran ini kepada siapa saja. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Ya, selama itu adalah kebenaran datang dari Allah dan Rasulullah, maka marilah kita berusaha untuk menyampaikan itu sebagai upaya untuk mengajak umat manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyuruh kepada kita sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl surat 16 ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kepada manusia yang lain, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita untuk masuk ke dalam Islam dan menjalani Islam dengan baik, tapi dengan cara-cara yang baik, ya, dengan lisan yang bagus. Bahkan kalau kita berdiskusi dengan diskusi yang baik yang tidak menimbulkan mudarat adanya, ya. Berdakwah untuk menyampaikan kepada umat manusia sehingga seluruh manusia memiliki satu kemampuan untuk bisa memilah mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian yang keempat adalah yang keempat adalah bersabar, ya. Wa tawassaubis sabr. Ya, jadi bagaimana bernasihat-nasihat kepada sesama kita agar kesabaran itu dimiliki dalam kehidupan, karena sungguh kesabaran ini menjadi kunci dan perisai kita, ya. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah kepada Allah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat, ya. Salat sebagai upaya hubungan kita secara vertikal kepada Allah. Sabar adalah bagaimana menjadi perisai kita dalam menghadapi kehidupan di atas dunia ini. Karena sungguh tantangan dan ujian itu senantiasa ada, selalu mengintai kita. Allah menyampaikan dalam surat Al-Imran yang terakhir ayat 20, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kalau kita ingin menggapai kebahagiaan, kemenangan dan tidak keropos keimanan kita, maka marilah kesabaran ini, karena Allah mengatakan isbiru wasabiru, sabar dan tingkatkan kesabaran itu, karena perjuangan kita itu sungguh sangat dahsyat sekali, ya. Ya, la'allakum tuflihun, supaya kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira upaya-upaya kita, solusi kita dalam menghadapi kehidupan di akhir zaman ini yang penuh fitnah dan penyakit yang menimbulkan kita untuk terdistorsi keimanan kita. Maka mudah-mudahan dengan kita mengacu kepada surat Al-Asr tadi, mudah-mudahan kita senantiasa pertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.